Halo semuanya, selamat datang kembali di Night Story. Apa kabar kalian semua teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Bagi kalian para pencinta film psikopat, sadis, dan horor, pastinya sudah tahu dengan film yang satu ini, The Texas Chainsaw Massacre. Salah satu film yang bisa membuat penontonnya merinding sampai ke pankreas. Film The Texas Chainsaw Massacre ini diadaptasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang kehidupan seorang pembunuh berantai yang bernama Ed Gein. Ed Gein ini salah satu pembunuh yang memiliki ciri khas tersendiri dalam membunuh para korbannya, di mana setelah membunuh para korban, kemudian Ed Gein membuat cindera mata dan barang-barang dari tubuh korbannya, seperti kulit, tengkorak, bahkan payudara wanita, dia jadikan sebagai perabot rumah tangga. Di sini saya nggak membahas tentang kisah hidup Ed Gein dari awal, karena saya lihat beberapa YouTuber sudah ada yang membahasnya. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan kisah hidup Ed Gein dari awal, kalian bisa lihat aja di YouTube, udah banyak orang yang membahasnya. Tapi di sini saya akan membahas beberapa fakta atas kekejaman dan kesadisan yang sudah Ed Gein lakukan terhadap para korbannya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Fakta Ed Gein yang pertama, dia adalah pencuri mayat. Meskipun Ed Gein sudah wafat pada 1984 silam, sosok Edward Theodore Gein atau Ed Gein mungkin akan selalu menghantui warga Amerika Serikat. Pasalnya selama hidup Ed Gein tidak hanya dikenal sebagai pembunuh, tetapi dia juga dikenal sebagai pencuri mayat yang tidak segan-segan memutilasi hingga diduga memakan jasad dari si mayat tersebut. Dia mencuri mayat-mayat itu juga bertujuan untuk mempelajari anatomi tubuh wanita. Cerita Ed Gein makin membuat geger lantaran ia terbukti menguliti belasan mayat wanita dan menjadikan anggota tubuh mereka dalam bentuk benda furnitur, seperti meja, kursi, dan lain-lain, yang terbuat dari kulit manusia. Mengerikannya lagi, tidak hanya membuat benda rumah tangga dari manusia, Ed Gein juga menjadikan kulit korbannya untuk dijadikan pakaian serta aksesoris. Fakta yang kedua, Ed Gein dikenal sebagai seorang yang pemalu. Pada saat sekolah, teman-teman sekelasnya serta guru-gurunya mengingat Ed Gein memiliki perilaku yang aneh. Misalnya dia bisa tiba-tiba tertawa sendiri, seolah-olah dia sedang menertawakan lelucon pribadinya. Tetapi lelucon tersebut hanya Ed Gein yang tahu. Lebih parahnya lagi, ibunya akan menghukum Ed Gein setiap kali dia mencoba untuk berteman dengan siapapun. Meskipun perkembangan bersosialisasinya buruk, tapi dia merupakan murid yang cukup pandai di sekolah, terutama dalam pelajaran membaca. Fakta yang ketiga, kehilangan seorang ibu. Pribadi Ed Gein bisa menjadi kejam dan sadis, diduga akibat dia kehilangan sosok yang paling dia cintai, yaitu ibunya. Ibunya mengalami stroke dan meninggal pada 29 Desember 1945 pada usia 67 tahun. Ed Gein merasa sangat hancur karena kematian ibunya. Dia merasa telah kehilangan teman satu-satunya dan cinta sejati di dalam hidupnya. Dan dia sekarang benar-benar merasa sendirian di dunia. Dia juga merasa tidak ada lagi orang yang menyayanginya, kecuali sang ibu. Usai kematian ibunya, Ed Gein menghabiskan waktu dengan membaca buku tentang Nazi, maupun tentang anatomi tubuh manusia. Dia juga berpikir untuk menghidupkan kembali ibunya melalui dirinya sendiri. Jadi Ed Gein berusaha berperan menjadi ibunya, dengan berpakaian seperti wanita, dan berbicara sendiri seolah-olah sosok ibunya masih hidup di dalam jiwa Ed Gein. Dia melakukan hal tersebut ya karena tadi, dia masih belum bisa menerima kematian ibunya. Karena dia tidak bisa menghidupkan jasad ibunya, jadi dia menghidupkan sosok ibunya di dalam jiwanya. Atas semua kekejaman yang sudah Ed Gein lakukan, kemudian pada Januari 1958, Ed Gein dinyatakan tidak layak untuk diadili karena dia dianggap gila. Pada awal 1968, Ed Gein akhirnya diadili. Di bulan November dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan wanita tua yang hilang di daerahnya. Namun, dia juga ditemukan tidak waras pada saat pembunuhan itu. Dan karena itu dia dibawa kembali ke rumah sakit negara bagian pusat. Kemudian setelah beberapa tahun dirawat di rumah sakit jiwa, lama-kelamaan kesehatannya pun menurun. Kemudian si Ed Gein ini dipindahkan lagi ke Mendota Mental Health Institute. Tidak lama kemudian Ed Gein meninggal di rumah sakit jiwa itu karena kanker dan penyakit pernafasan.
pada tanggal 26 Juli 1984.